bab tentang i'tikaf. I'tikaf itu artinya berdiam diri, maksudnya menetap di suatu tempat. Maksudnya adalah, definisinya adalah berdiam diri atau menetap di dalam masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 syaratnya. Dia harus menetap. Kalau keluar masuk itu namanya tidak menetap. Dan menetapnya harus di masjid. Kalau menetapnya di pos ronda itu bukan i'tikaf. Kemudian yang ketiga harus untuk ibadah. Menetap di masjid 10 hari akhir Ramadan, tapi untuk apa? Main sekak. Nah, itu bukan ibadah. Itu bukan i'tikaf. Maka harus menetap, harus di masjid, harus niatannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Beliau mengatakan yusra'u, disyariatkan, lis-shaim, untuk orang yang puasa, fi kulli waqtin, pada setiap waktu bisa i'tikaf, fil masajid, di masjid-masjid. Jadi menurut Imam Syaukani, i'tikaf itu bisa dilakukan fi kulli waqtin, kapan saja, tidak harus Ramadan. Memang i'tikaf itu oleh para ulama mazhab Hanafi dibagi 3. Ada i'tikaf yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mandub. Yang wajib adalah i'tikaf yang dinazarkan. Misalnya orang mengatakan, kalau saya sembuh dari penyakit saya i'tikaf, nah, berarti wajib i'tikaf. Yang kedua adalah i'tikaf sunnah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah i'tikaf yang mandub, yaitu derajatnya di bawahnya, yaitu i'tikaf setiap saat, kapan saja, bebas. Termasuk sekarang ini kita berada di masjid untuk pengajian pada maghrib sampai isya, ini namanya apa? I'tikaf mandub. Beliau mengatakan yusra'u, disyariatkan i'tikaf itu lis-shaim, bagi orang puasa saja. Artinya kalau tidak puasa itu tidak disebut i'tikaf. Ini pendapat beliau, Tapi pendapat ulama-ulama yang lain bahwa i'tikaf itu tidak harus disyaratkan dengan puasa. Maka menurut teori Imam Syaukani, kita sekarang ini tidak bisa disebut i'tikaf. Kenapa? Kita tidak lagi puasa. Syaratnya i'tikaf adalah harus kondisi puasa. Tapi mayoritas ulama enggak. Mau puasa mau tidak, pokoknya kalau di masjid ibadah itu namanya i'tikaf. Wa huwa fi Ramadan, dan i'tikaf itu di bulan Ramadan akad, itu lebih ditekankan. Kenapa? Karena Rasulullah setiap tahun selalu i'tikaf di bulan Ramadan. Beliau pernah i'tikaf 10 awal Ramadan, pernah juga i'tikaf 10 tengah Ramadan, pernah juga i'tikaf 10 akhir Ramadan, tapi kemudian setelah itu beliau selalu i'tikafnya 10 akhir. Tidak pernah 10 awal dan 10 tengah lagi, tapi dulu-dulu pernah. Karena itu beliau mengatakan siyama, terutama fil ashril awakhir minhu, pada 10 akhir Ramadan itu lebih ditekankan lagi. Kenapa 10 akhir Ramadan lebih ditekankan? Karena Lailatul Qadar letaknya pada 10 akhir Ramadan. Jadi i'tikaf ini tujuannya 2. Tujuan pertama untuk mencari Lailatul Qadar. Meskipun Lailatul Qadar tidak harus dicari dengan i'tikaf. Kita di rumah pun kalau kita ibadah, yaitu namanya mencari Lailatul Qadar. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagaimana para ulama mengatakan, tujuan i'tikaf itu qat'ul ala'iq 'anil khala'iq, untuk memutus hubungan dari para makhluk supaya kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya i'tikaf itu Nabi bikin kemah di masjid, beliau masuk kemah di situ, fokus ibadah sendiri di situ, nggak ngobrol sama teman-teman yang sama-sama i'tikaf. Meskipun ngobrol tidak membatalkan, akan tapi kebanyakan ngobrol itu menyebabkan i'tikafnya jadi rendah nilainya. Maka Nabi masuk kemah untuk sholat sunnah, baca Quran, zikir, wirid, tafakur. Itu adalah ibadahnya orang yang i'tikaf apabila dia pengen seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka zaman sekarang itu i'tikaf rata-rata itu sudah i'tikaf yang tidak menghasilkan menghasilkan rahasia i'tikaf secara sempurna. Karena zaman sekarang orang i'tikaf bawa HP, setiap saat buka WA. Bahkan ada yang punya toko itu masih buka tokonya lewat WA-nya. Dia jualan online, dalam kondisi i'tikaf jualan online. Ini sama dengan i'tikaf rusak kayak begini. Ya meskipun dia dapat pahala ketika dia ibadah di masjidnya, tapi i'tikafnya sudah tidak sesuai i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya itu
tokonya ditutup dulu, online-nya ditutup. Masalah-masalah duit sudah nggak diurus lagi ketika dia i'tikaf. Itu kalau mau i'tikaf sesuai cara Nabi. Maka beliau di sini mengatakan yustahabu, disunnahkan al-ijtihadu, sungguh-sungguh fil amali fiha, untuk beramal pada 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar, sehingga kita disuruh sungguh-sungguh. Wa qiyamul layalil qadar, demikian juga tahajud pada malam-malam Lailatul Qadar. Kenapa beliau mengatakan malam-malam Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar kan cuma satu. Beliau mengatakan malam-malam Lailatul Qadar, maksudnya adalah 10 hari terakhir Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada semua dari 10 akhir Ramadan ini. Bisa terjadi pada malam 21, bisa terjadi pada malam 22, bisa terjadi pada malam 23, seterusnya sampai akhir Ramadan ini. Jadi tidak harus malam ganjil, tetapi paling diharapkan adalah malam ganjil. Dan dari malam ganjil ini paling diharapkan adalah malam 27 menurut mayoritas para ulama kita. Karena itu tolong diniatkan mulai sekarang, nanti 10 akhir Ramadan kita sungguh-sungguh ibadah, ngedur ibadah, tidak tidur kecuali sedikit sesuai keperluan. Apalagi malam 27 kita niatkan ibadah terus, tidur hanya setengah jam kalau bisa. Kalau setengah jam belum cukup, tambahlah 1 jam. Niatkan mulai sekarang. Karena kalau kita sudah niat mulai sekarang, nanti kita bisa melakukan, dapat pahala yang besar. Tidak bisa melakukan pun sudah dapat niatannya, itu sudah diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang tanya, terus kalau begitu begadang itu kita melakukan apa? Saya katakan, lakukanlah ibadah apapun yang Anda bisa lakukan. Kalau saya sarankan sholat sunnah 2 rakaat, habis itu zikir, habis itu baca Quran. Baca Quran misalnya 1 lembar, udah dapat 1 lembar, sholat lagi 2 rakaat. Setelah itu zikir, setelah itu baca lagi Quran 1 lembar misalnya. Yang sudah lancar ya tidak harus 1 lembar, 1 juz juga nggak apa-apa. Habis itu 2 rakaat lagi, zikir 1 juz lagi, baca sholat 2 rakaat lagi, terus Pokoknya itu tidak ada batasnya. Sholat pada malam-malam Ramadan itu, bahkan setiap malam itu sebenarnya sholat nggak ada batasnya, namanya sholat sunnah mutlak. Yang perlu digarisbawahi adalah wala yakhrujul mu'takif, orang yang sedang i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid illa lihajah, kecuali untuk hajat. Maksudnya hajat seluruh manusia, maksudnya hajat yang manusia itu tidak bisa lepas darinya. BAB, mandi, cuci baju, makan dan sebagainya, itu adalah hajat manusia, boleh keluar dari masjid. Kecuali kalau makanan bisa kita datangkan ke masjid, maka juga tidak boleh keluar dari masjid, ya makannya di masjid. Tapi ada kan sebagian masjid itu dilarang makan di situ. Kalau makan di situ nanti oleh takmirnya langsung diusir. Kalau begitu memang aturannya, maka kita makannya boleh di luar. Kita boleh keluar untuk kehik di samping masjid. Habis makan selesai langsung balik. Tidak boleh nongkrong-nongkrong loh, sisan ngopi sampai jam 12, bener bukan i'tikaf nih, i'tikafnya batal nih. Butuhnya makan berapa menit? Makan 10 menit. Berarti bolehnya dihe itu hanya 10 menit. Lewat dari 10 menit nongkrong-nongkrong, batal, i'tikafnya batal. Itu kalau tidak boleh makan di masjid. Tapi alhamdulillah di Jawa Tengah ini saya melihat hampir semua masjid, malah saya tidak pernah melihat masjid yang melarang kita makan di masjid. Boleh kita makan di masjid apabila memang ada i'tikaf. Tapi sebagian tempat itu mengatakan tidak boleh tinggal di situ, tidak boleh i'tikaf 10 hari penuh. Ini karena memang orang-orang tidak paham i'tikaf, sehingga melarang jamaahnya melakukan i'tikaf 10 hari penuh. Tapi alhamdulillah di masjid-masjid kita ini sudah sudah pada paham, sehingga malah diizinkan untuk orang-orang yang i'tikaf di masjid. Maka silahkan nanti kalau mau i'tikaf di Masjid At-Tin ini dari 10 dari malam 21 sampai akhir Ramadan. 10 hari panjenengan di masjid terus, nggak keluar-keluar, menahan nafsunya dulu, tidak ketemu istri, tidak WA-an sama istri, ini i'tikafan masih pacaran sama istri, wah i'tikafnya rusak nih. Itu kalau mau i'tikaf yang sunnah.
Kalau mau itikaf yang mandub nggak apa-apa, panjenengan itikafnya kalong, itikaf kalong, malam hari itikaf, besok pulang ke rumah kerja meneh, malam hari itikaf lagi, nggak apa-apa, itu namanya itikaf kalong, itu itikaf mandub, nggak ada masalah, itikafnya masih sah tapi derajatnya rendah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari. Sisa waktu kita buka untuk tanya jawab, monggo kalau ada. Monggo.